Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai Teens, jumpa lagi bersama Kak Arthur dalam acara TFC. Hari ini kita akan merenungkan tulisan dari Pendeta Daniel Kristanto Gunawan dalam buku permenungan Teens for Christ yang hari ini berjudul Tuhan Tidak Membedakan. Sebelum itu kita berdoa dulu yuk. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang amat baik, begitu baik dalam hidup kami. Kami pada saat ini hendak memohon perkenanan-Mu agar kami bisa merenungkan sedikit akan firman-Mu. Kiranya firman Tuhan yang boleh kami renungkan sebentar lagi, kami baca, kami dengar, itu dapat kami mengerti betul Tuhan dan kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami yakin firman-Mu adalah kebenaran, firman-Mu adalah terang kehidupan yang mampu menyinari kehidupan kami, anak-anak-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teens, bacaan kita terambil dari Kisah Para Rasul 10 ayatnya yang ke-34. Kisah Para Rasul 10 ayatnya yang ke-34. Kak Arthur akan menolong Teens untuk membacakan ayatnya ya. Begini. Lalu mulailah Petrus berbicara. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Nah Teens, Kak Arthur mau ngajak Teens untuk membayangkan sesuatu nih. Coba kita bayangkan. Teens semua bayangkan ya. Sedang ikut dalam proses pemilihan tim futsal. Kapten timnya mulai memilih nih pemain satu persatu. Lalu sang kapten memilih teman-teman yang dekat dengannya yang dianggap sebagai sosok yang paling jago dalam bermain futsal. Padahal ya, kamu tahu nih Teens, bahwa yang dipilih itu sebenarnya nggak jago-jago amat, nggak terlalu bagus lah mainnya. Sementara itu ada beberapa orang, mungkin banyak orang lainnya termasuk kamu, itu tidak dipilih sama kapten karena dianggap tidak terlalu dekat dengan sang kapten. Coba bayangkan Teens, apa perasaanmu? Mungkin ada yang merasa jengkel gitu ya, sebel, mungkin ada juga yang marah, mungkin ada juga yang sedih, kecewa. Kenapa aku tidak terpilih masuk ke dalam tim? Perasaan-perasaan itu mungkin saja kita alami. Kita merasa dibedakan, diperlakukan tidak adil. Nah, situasi atau kondisi seperti itu, Teens, ternyata sering juga terjadi loh dalam kehidupan kita sehari-hari dalam model yang berbeda ya. Orang-orang itu ternyata suka membedakan orang lain menurut kriteria pribadinya, menurut kepentingan pribadinya. Nah Teens, dalam Kisah Para Rasul 10, Petrus berjumpa dengan Cornelius, seorang perwira Romawi. Nah Cornelius ini bukanlah orang Yahudi, tetapi dia adalah orang yang dikatakan takut akan Tuhan. Dia berdoanya sungguh-sungguh Teens, dan memberi banyak sedekah. Pada saat itu orang Yahudi memandang bahwa merekalah bangsa pilihan Tuhan dan tidak seharusnya bergaul atau masuk ke rumah orang non-Yahudi. Namun Teens, Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa melalui kisah yang
kita baca, kita dengar tadi. Dalam penglihatan Petrus, Tuhan menyuruhnya memakan binatang yang dianggap najis menurut hukum Yahudi. Namun Tuhan juga berkata kepadanya, apa yang telah dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Petrus akhirnya memahami bahwa ini adalah cara Tuhan untuk mengajarkannya, tidak membeda-bedakan antara orang Yahudi maupun orang non-Yahudi. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan itu bisa menerima keselamatan. Nah, teens, kita pun sebagai anak-anak Tuhan juga dipanggil loh untuk melihat orang lain, melihat sesama dengan cara yang sama seperti cara Tuhan melihat kita. Tidak membeda-bedakan. Mungkin di lingkunganmu ada orang yang berbeda latar belakangnya, ada yang berbeda budayanya, ada yang berbeda cara hidupnya, ada yang berbeda cara makannya, ada yang berbeda cara ngomongnya, suaranya berbeda, logatnya berbeda, fisiknya tentu juga berbeda. Kita bisa saja, teens, tergoda untuk mempertajam perbedaan-perbedaan itu. Bahkan mungkin menjauhi orang yang kita anggap, wah berbeda nih dengan kita. Namun teens, Tuhan mengajarkan kita untuk tidak membeda-bedakan. Dan Tuhan menginginkan kita, nah ini yang penting teens, untuk melihat setiap orang sebagai jiwa yang berharga di mata Tuhan. Melihat setiap orang sebagai jiwa yang berharga di mata Tuhan tanpa membeda-bedakan. Nah, demikian permenungan kita pada hari ini, teens. Kita tutup dulu dalam doa yuk. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih banyak pada hari ini. Engkau telah mengingatkan kami untuk hidup tanpa membeda-bedakan seorang dengan yang lain. Tuhan, kiranya pesan firman Tuhan ini bisa terus kami pegang, kami ingat, dan kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ingatkan kami terus Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang tidak membedakan satu dengan yang lain. Bahkan kami seharusnya menjadi anak-anak yang merangkul di tengah perbedaan itu. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih teens sudah menyaksikan permenungan kita hari ini. Jangan lupa videonya di like, komen, subscribe, dan di-share juga ya ke teman-teman yang lain. Tuhan Yesus memberkati.